Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini kita akan membahas soal TPS UTBK yang berkaitan tentang materinya eksponen ya. Nah, di sini udah ada soal yang pertama. Ini adalah soal TPS UTBK tahun 2020. Coba kita lihat dulu soalnya. Nah, jika nilai dari 2 pangkat 2020 dikurang 2 pangkat 2019 itu adalah A kali B pangkat C, maka nilai A plus B plus C adalah. Nah, ini termasuk soal yang tidak terlalu sulit ya. Jadi gini, coba perhatikan antara keduanya di sini. Nah, ini kan ada pangkat 2020 dan ada pangkat 2019. Kita coba faktorkan. Caranya gimana? Keluarkan pangkat terendahnya yaitu 2019. Sehingga kita bisa buat kayak gini. 2 pangkat 2019. Nah, 2 pangkat 2019 kali berapa dapat 2 pangkat 2020? Berarti jawabannya itu adalah 2 pangkat 1, ya kan? Nah, kenapa? Karena kalau dikali kan maka dijumlah ya kan. 2019 tambah 1 berarti 2020 ya kan. Ini ditambah ini. Jadi ini, oke. Nah, berarti ini kan jadi 1 ya. Kenapa? Karena kalau ini kita kali kan, ini kali ini hasilnya 2 pangkat 2020, ini kali ini hasilnya pangkatnya 2019, ya kan? Nah, ini sama dengan AB pangkat C, gitu ya. Nah, berarti kan ini bisa dibuat 2 pangkat 2019. Nah, 2 pangkat 1 kan 2 ya, kurang 1. ABC. Nah, 2 pangkat 2019. Berarti 2 kurang 1 itu 1 ya, sama dengan A, B, C. Nah, kita sesuaikan bentuknya antara kanan dan kirinya. Berarti 1 dikali 2 pangkat 2019 ya, sama dengan A, B, C. Ya, A, B pangkat C gitu ya. Berarti ini adalah nilai A, kemudian nilai B-nya adalah ini, dan C-nya adalah ini. Berarti kita bisa buat A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C-nya adalah 2019. Jadi ya, A plus B plus C itu adalah 1 tambah 2 tambah 2019. Nah, berarti 2000. Nah, 2019 tambah 1 2020 ya. 2020 tambah 2 berarti 2022. Ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah B ya, yaitu 2022. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua, masih mirip ya dengan soal yang pertama. Nah, coba kita terapin lagi ya cara ngerjainnya. Berarti ini kan pangkat renahnya 2019, berarti bisa dibuat 2 pangkat 2019 ya dikali 2 pangkat 1 dikurang 1 ya. Nah, sama dengan AXY. Nah, berarti 2 pangkat 2019 ini 2 kurang 1 AXY ya. Berarti ini 2 pangkat 2019 ini 1 ini AXY. Berarti 1 kali 2 pangkat 2019 ya. Nah, sama dengan AXY. Berarti nilai A-nya adalah, ini A-nya 1, nilai B-nya adalah, sorry kok B ya. Nilai X-nya adalah 2 ya. Ini dia nilai X-nya, dan Y-nya adalah ini dia ya pangkatnya. Berarti di sini adalah 2019. Nah, jadi A kurang X tambah Y itu adalah, nah A-nya 1, X-nya 2 ya, tambah Y-nya 2019. Nah, berarti 1 kurang 2 min 1 ya, min 1 tambah 2019 berarti 2018. Nah, jadi jawabannya itu adalah C ya. Nah, ini adalah salah satu soal yang sama dengan soal nomor 1 tadi. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, ini soal TPS UTBK tahun 2020. Kita coba lihat dulu soalnya. Di sini ada 45 ditambah 3 pangkat 2020 dikali dengan 4 pangkat 2 kurang 1 dibagi dengan 3 ditambah 3 pangkat 2020. Nah, tentunya kalau kita coba pangkatkan 3 pangkat 2020-nya itu nggak mungkin gitu ya kan. Kenapa? Karena terlalu besar. Nah, pastinya soal-soal yang modelnya seperti ini akan melibatkan faktorisasi ya. Pada umumnya pasti melibatkan faktorisasi. Yuk kita coba selesaikan.
Jadi 45 itu bisa kita buat menjadi 15 kali 3 ya. Kemudian 3 pangkat 2020-nya kita biarin aja. Nah, kemudian 4 pangkat 2 itu 16 ya. Kurang 1. Nah, oke. Kenapa 45 itu kita buat menjadi 15 kali 3? Karena logikanya gini, di sebelahnya kan angka 3. Nah, pasti ada sesuatu dengan angka 3 ini gitu ya. Nah, di sini semua juga melibatkan angka 3 gitu. Jadi ini 15 kali 3 kita buat gitu ya. Kenapa nggak 9 kali 5 gitu ya? Itu alasannya. Nah, kemudian yang bawahnya kita biarin aja. Nih, 2020 ya. Kemudian, nah ini 15 kali 3 ditambah 3 pangkat 2020 dikali 15 ya. Karena 16 kurang 1, 15. Dibagi dengan 3 ditambah 3 pangkat 2020. Nah, coba lihat di sini. Ada bilangan yang bisa difaktor, yaitu 15-nya. Nah, 15 dikali 3 ya, karena 15-nya dicopot, ditambah 3 pangkat 2020. Nah, jadi ini kita faktor ya, kita keluarkan 15-nya. Oke. Nah, yang bawahnya tetap aja kita tulis lagi. Nah, di sini kan udah kelihatan nih. Ini kan sama ya, ini kan bisa kita kurungi gini ya. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Sehingga yang tersisa adalah 15. Nah, jadi jawabannya itu adalah C, 15. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, itu aja cara untuk ngejawab soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, nah nih sekarang kita di soal yang keempat nih. Ini soal TPS UTBK tahun 2019. Nah, coba perhatikan di sini. Jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X tambah 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32, maka nilai 45 pangkat X dibagi dengan 5 pangkat X kurang 1, gitu ya. Nah, jadi untuk ngejawab soal ini, kita mulai dari sini nih. Nih dia. Jadi kita bisa buat 3 pangkat X tambah 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32, ya. Nah, ini kan bisa dijabarkan menjadi kayak gini kan. 3 pangkat X kali 3 pangkat 2, ya. Ingat lagi konsep perkalian bilangan berpangkat gitu ya. Nah, bisa dijabarkan seperti ini dia. Kurang 3 pangkat X sama dengan 32. Nah, oke, jadi di sini kan kita bisa lakukan faktorisasi ya. Nah, berarti kan ini bisa dibuat jadi kayak gini nih. 3 pangkat X ya, dikeluarkan 3 pangkat X-nya ini 9 kurang 1 gitu ya. Nah, kenapa 1? Di sini kan kita anggap koefisiennya 1 ya gitu. Nah, jadi sama dengan 32. Nah, 3 pangkat X sama dengan, ini berarti 8 ya, sama dengan 32. Berarti 3 pangkat X sama dengan 32 per 8. 3 pangkat X sama dengan 4. Nah, jadi nilai 3 pangkat X itu adalah 4. Jadi ini kita nggak bisa cari nilai X-nya ya, karena 3 pangkat berapa yang hasilnya 4 itu kan agak susah ya mencarinya ya. Nah, jadi sekarang kita coba lihat aja soalnya. Soalnya di sini pasti ada sesuatu yang bisa kita jabarin nih. Ini dia nih. Oke. Nah, apa hubungan antara 45 dengan 3 pangkat X gitu ya. Nah, jadi 45 itu kan bisa dibuat menjadi 9 kali 5 gitu ya. Nah, oke. Nah, ini pangkat X. Nah, kemudian ini biarin aja, kita coba jabarin aja ya. 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1 gitu ya. Ingat lagi konsep perkalian bilangan berpangkat. Nah, di sini kan bisa dibuat jadi 3 pangkat 2 kan? Ya, 9-nya kali 5 pangkat X dibagi dengan 5 pangkat X dikali 5 pangkat minus 1. Nah, kemudian nih pangkat kan bisa dikali ini. Nih bisa dikali ini ke dalam ya. Ke dalam dikaliin menjadi 3 pangkat 2X kali 5 pangkat X ya. Nah, oke ya. Kemudian yang di bawah 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1. Nah, ini kan sama, bisa dicoret ya kan? Nah, jadi yang tersisa itu adalah 3 pangkat 2X dibagi dengan 5 pangkat min 1 tuh dijabarin jadi 1 per 5 ya. Ingat lagi sifat bilangan berpangkat. Nah, ini bisa dibuat menjadi 3 pangkat X ya dikurungi gini. Nah, jadi kan bilangan berpangkat kan kalau dipangkatkan pangkatnya dikali ya. Jadi ini sama aja. Jadi ini kan ini kali ini gitu ya, kan jadi ini lagi gitu. Nah, ini kan udah muncul 3 pangkat X-nya ya kan. Nih 3 pangkat X tadi, ini dia 3 pangkat X kita adalah 4. Berarti ini bisa diganti jadi 4. 4 pangkat 2 dibagi 1/5.
berarti 16 dikali 5 per 1. Nah, 16 kali 5 itu 80, bagi 1 80. Nah, jadi jawabannya itu adalah 80, yaitu D. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, nah sekarang nih soal yang kelima nih. Ini masih soal TPS UTBK tahun 2019 ya. Nah, kita coba lihat soalnya. Jika X memenuhi persamaan akar dari 3 pangkat 8X pangkat 5 sama dengan 1/81, maka nilai X pangkat 3 ditambah X. Oke, nah kita coba jabarin dulu ini. Ini kan bisa dibuat jadi kayak gini ya. Jadi 8X pangkat 5 per 2. Ingat ya, di sini pangkatnya 2 tuh kalau nggak ditulis. Kemudian 1/81 itu bisa dibuat menjadi 3 pangkat min 4 ya. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik lupa, jadi ada konsep perpangkatan tuh A pangkat min N, 1 per A pangkat N gitu ya. Nah, 81 kan 3 pangkat 4. Nah, kalau dia naik jadi min 4 gitu ya. Jadi kalau nggak tulis kayak gini nih. 81 ini 3 pangkat 4. Nah, kalau kita naikkan dia menjadi 3 pangkat min 4. Oke. Nah, di sini kita bisa coret menjadi 8X pangkat 5 per 2 sama dengan min 4. Nah, ini kita bisa matiin juga jadi 4X pangkat 5 sama dengan min 4. Jadi X pangkat 5 sama dengan min 4 per min 4. Sorry, kok min 4? 4 gitu ya. X pangkat 5 sama dengan min 1. Nah, X sama dengan akar min 1 pangkat 5. Nah, kira-kira ada nggak? Nah, jadi ingat berapa kali berapa sampai 5 kali hasilnya min 1 gitu ya. Maka jawabannya itu ya min 1 gitu ya. Nah, kenapa? Gini ya, kita tulis di sini. Min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 sampai 5 kali ya. Kali min 1. Nah, ini kan jadi 1, ini jadi 1. Ini masih min 1. 1 kali 1 ini 1 kali min 1, min 1. Jadi jawabannya X-nya adalah min 1. Nah, jadi nilai X pangkat 3 ditambah X itu adalah min 1 pangkat 3 ditambah min 1. Nah, ini jadi min 1 ya, karena dipangkatin ganjil. Kurang 1, jadi min 2. Nah, jadi jawabannya itu adalah E, yaitu min 2. Oke, gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Oke, nah sekarang kita soal yang ke-6 nih. Nah, masih bilang berpangkat juga di sini, melibatkan akar ya. Nah, kita coba jabarin dulu. Ini bisa dibuat menjadi 4X tambah 1 per 3 ya. Ingat konsepnya gini, kalau misalkan adik-adik lupa. Jadi, akar A pangkat M dipangkati N, itu bisa dibuat M per N seperti ini ya. A pangkat M per N. Jadi pangkat di dalam per pangkat di luar. Nah, kemudian ini juga kita jabarin lagi, 2 ya, 8X per 2 gitu ya. Nah, di sini kita jadiin pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 dipangkati dengan X tambah 1 per 3. Ini 2, ini 2 pangkat 3 ya, dipangkati dengan X per 2. Nah, berarti ini kan dikali ya, pangkatnya menjadi 2X tambah 2 per 3 ya. Ini, nah 2 dikali 3X ya, 3 kali X per 2. Nah, ini kita biarin aja lagi ya, kita tulis lagi pangkatnya. Nah, ini kan pangkat 1 ya. Jadi kalau dia misalkan dikali kan pangkatnya dijumlah ya. Berarti 2, 1 ditambah 3X per 2. Jadi kayak gini. Nah, ini kita coret nih. Kita coret, maka yang tersisa adalah 2X tambah 2 per 3 sama dengan 1 ditambah 3X per 2. Ya kan? Nah, oke. Sekarang kita coba kalikan dengan 6 aja ya. Karena KPK 3 dan 2 ya. Di sini kan ada 3 dan 2, itu ada 6. Nah, kenapa kita kali KPK dengan 6? Supaya pecahannya hilang gitu ya. Nah, 6 ya, kita kali atau kita bagi dengan 3. Kan jadi 2 ya. Nah, kan jadi kayak gini nih. 2 kali 2X tambah 2. Nah, ini kita coret gitu. Nah, ulangi lagi. 6 kali dengan ini. Berarti sama dengan 6. Ulangi lagi, 6 kali ini. Berarti kan coret lagi, ini tinggal 3 ya kan. 6 bagi 2 kan 3. Berarti 3 kali 3, 9X gitu. Nah, kan hilang pecahannya. Nah, ini kita kalikan ke dalam nih. Berarti 4X tambah 4 sama dengan 6 ditambah 9X. Berarti 4X kurang 9X, kita pindah ya. 6 kurang 4. Berarti min, ini min berapa nih? Min 5 ya. Min 5X sama dengan 6 kurang 4,
2X sama dengan 2 per min 5. Oke, jadi jawabannya adalah min 2 per 5 tuh jawabannya. Jadi jawabannya di sini E ya, min 2 per 5. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang ketujuh. Oke, sekarang kita di soal yang ketujuh. Ini adalah soal terakhir kita untuk materi eksponen atau perpangkatan ya. Nah, coba lihat lagi di sini. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai X1, X2 di mana kita punya persamaan eksponen nih 2 pangkat X kuadrat dikali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8. X1 lebih besar dari X2, maka X1 kurang X2 itu berapa? Nah, jadi kita bisa buat jadi kayak gini nih ya, kali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8. Nah, ini kita jadiin pangkat 2 nih ya, pangkat 2. Ya, pangkat 2 ya, sama dengan ini kita ubah menjadi 2 pangkat min 3. Ingat ya konsep perpangkatan negatif ya. Nah, ini bisa dibuat menjadi X kuadrat ya, ini dikali 2 pangkat min 4X ya, pangkatnya dikali 2 pangkat min 3. Nah, ini kalau dikali kan pangkat dijumlah, bisa jadi kayak gini. X kuadrat dikurang 4X sama dengan 2 pangkat min 3. Nah, ini kita coret sehingga dia jadi X kuadrat kurang 4X. Nah, ini sama dengan minus 3. Berarti kita bisa buat X kuadrat kurang 4X. Nah, ini kita pindah nih, kita pindah. Berarti jadi tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita faktor ya, kita faktorisasi. Nah, kalau misalkan adik-adik bingung bagaimana memfaktor, di video-video sebelumnya kakak udah bahas tentang fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat ya. Jadi bisa cek bagaimana cara memfaktorkan. Nah, di sini X dikali hasilnya 3 yang ini ya, ditambah hasilnya yang tengahnya yaitu min 4. Nah, maka jawabannya itu adalah min 3 dengan min 1 ya. Ya, min 3 tambah min 1 kan min 4 juga ya. Berarti kurang 3 kurang 1. Nah, berarti X kurang 3 sama dengan 0 ya. X sama dengan 3 atau X kurang 1 sama dengan 0, X-nya adalah 1. Nah, jadi ada dua nilai X. Nah, di sini disebutkan X1 lebih besar daripada X2. Berarti ini adalah X1, ini X2. Ya, jadi ya, X1 kurang X2 sama dengan 3 kurang 1, yaitu 2. Nah, jadi jawabannya itu adalah B, yaitu 2. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, oke, udah selesai ya soal-soal TPS-nya yang membahas materi eksponen. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik yang ingin ujian UTBK di tahun 2021 ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.